Halo guys, nama saya Andre Primarasi, NIM E281-20042. Saya dari kelompok 6. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Fadila, NIM E281-20040 dari kelompok 6. Halo guys, perkenalkan nama saya Vikianti dengan nomor stambuk E281-20049. Saya dari kelompok 6. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Atifah, NIM E281-20046. Saya perwakilan dari kelompok 6. Halo, perkenalkan nama saya Surahman dengan stambuk E281-20034. Saya dari kelompok 6. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Dwi Kurnia dengan stambuk E281-20052. Saya perwakilan dari kelompok 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penyuluhan. Penyuluhan adalah kegiatan yang cukup sulit dilakukan karena kegiatan ini melibatkan pelaku utama yaitu kelompok tani dan petani itu sendiri. Media penyuluhan adalah salah satu benda yang dikemas sedemikian rupa untuk memudahkan menyampaikan materi kepada sasaran agar sasaran dapat menyerap pesan. Baik, tentunya dalam melakukan sebuah penyuluhan membutuhkan sebuah media, di mana media merupakan salah satu kunci dari suksesnya penyuluhan. Dengan bantuan media, penyuluh akan meminimalisir perbedaan perspektif antara penyuluh dan petani. Adapun media penyuluhan, diantaranya yang pertama yaitu media penyuluhan tercetak. Contoh media penyuluhan tercetak itu ada poster dan buku. Adapun kelebihannya, yang pertama itu dia relatif lebih tahan lama. Kemudian yang kedua dapat dibaca secara berulang-ulang. Selanjutnya kekurangan dari media penyuluhan tercetak. Nah, kekurangannya yaitu sukar menampilkan gerak, kemudian cenderung membosankan, lebih padat dan panjang. Yang kedua, media penyuluhan audio. Nah, contoh media penyuluhan audio ini ada banyak, salah satunya diantaranya yaitu ada kaset, MP3, MP4 dan CD. Adapun kelebihannya yaitu informasi dikemas sudah tetap terparti dan tetap sama bila direproduksi. Kemudian yang kedua itu produksi dan reproduksinya tergolong ekonomis dan mudah didistribusikan. Adapun kekurangannya yaitu bila terlalu lama akan membosankan dan perbaikan atau revisi harus memproduksi master baru. Yang ketiga, media penyuluhan berupa objek fisik atau benda nyata. Contoh dari objek fisik ini yaitu spesimen yang dibawa ketika saat penyuluhan. Kelebihan dari metode ini yaitu dapat menyediakan lingkungan belajar yang sangat mirip dengan lingkungan kerja yang sebenarnya. Yang kedua, memberikan stimulasi terhadap banyak indera. Dan yang ketiga, dapat digunakan sebagai latihan kerja. Dan kekurangan dari metode ini yaitu biaya yang cukup mahal dan repot untuk dibawa. Dan yang keempat, media penyuluhan visual dan audiovisual. Contoh dari media ini yaitu berupa film, PPT, dan website. Dan kelebihan dari metode ini dapat memberikan gambaran yang lebih konkret, baik dari unsur gambar maupun dari unsur audio, dan lebih atraktif dan komunikatif. Kekurangannya, biaya produksi yang mahal, produksinya memerlukan waktu yang lama, dan diperlukan peralatan yang tidak murah. Kriteria dalam pemilihan media penyuluhan pertanian. Yang pertama yaitu tujuan kegiatan penyuluhan yang hendak dicapai. Yang kedua, tahap adopsi inovasi sasaran. Yang ketiga, jangkauan media. Terus ada karakteristik media dan dana yang tersedia serta penggunaan media secara terpadu. Saya akan melanjutkan materi kami yaitu pemilihan media penyuluhan pertanian. Sebelum menggunakan media penyuluhan pertanian, maka terlebih dahulu dilakukan pemilihan, yang dimana tujuan pemilihan adalah supaya media penyuluhan yang dipakai efektif dan efisiensi dalam mencapai tujuan penyuluhan pertanian. Sehubungan dengan itu, ada beberapa pemikiran sebagai persiapan pemilihan sebagai berikut. Pertama, perlu diadakan terlebih dahulu penilaian terhadap media penyuluhan pertanian yang ada dan kebutuhan sasaran terhadap teknologi pertanian. Yang kedua, tidak semua media penyuluhan yang diperlukan selalu tersedia atau mudah disediakan oleh penyuluh pada setiap tempat dan waktu. Kemudian yang ketiga, media penyuluhan yang mahal tidak selalu merupakan jaminan untuk keberhasilan mencapai tujuan, yakni perubahan perilaku sasaran. Yang keempat, untuk tujuan perubahan perilaku tertentu dan digunakan dengan tingkat efektivitas yang berbeda-beda. Yang kelima,
harus ada kesesuaian antara media penyuluhan yang dipilih dengan metode penyuluhan yang digunakan. Baik, materi kami yang terakhir yaitu prosedur pemilihan media pertanian. Prosedur pemilihan media penyuluhan pertanian perlu mendapat perhatian sebagai berikut. Yang pertama, tetapkan pesan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan sasaran, yakni kebutuhan petani. Yang kedua yaitu rumuskan tujuan yang hendak dicapai, yakni perubahan perilaku petani dengan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan yang ketiga yaitu lakukan pemilihan terhadap media penyuluhan yang tersedia, potensi lingkungan petani yang dapat dimanfaatkan sebagai media penyuluhan, dan penilaian terhadap adopsi sasaran. Dan yang keempat yaitu perhitungkan biaya yang diperlukan untuk persiapan pembuatan atau pengadaan media penyuluhan. Yang kelima yaitu tetapkan media penyuluhan sesuai dengan metode penyuluhan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu lakukan evaluasi pemilihan dan penggunaan metode. Baik, demikianlah penjelasan dari kelompok kami mengenai jenis media penyuluhan pertanian. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Sudah.